Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Bapak Abu Hanifah SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dalam acara diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, pertama pembukaan, kedua sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Kersikan yaitu Bapak Edi Sasono SPD SD. Acara inti yaitu pemaparan materi dari Bapak Abu Hanifah SPD SD dengan tema diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan umul kitab. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar, bermanfaat dan berimbas positif bagi kita semua. Liridho ila sama'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Kersikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SD 2 Kersikan, terutama kepada Bapak Abu Hanifah sebagai pemateri dalam diseminasi kali ini, kepada adik-adik mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Sayyid Abdul Rahmatullah Tulungagung yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kita dapat menjalankan rutinitas kehidupan. Semoga selanjutnya kita selalu diberi rahmat oleh Allah SWT. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kiamat. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati, pertama mohon maaf, saya sebagai Kepala SD 2 Kersikan tadi mendapatkan amanah dari beliau Bapak Abu Hanifah sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung untuk menyampaikan kata-kata sebelum beliau menyampaikan materi. Perlu Bapak Ibu ketahui dan ada dipahami bahwa di Tanggung Gunung ini untuk angkatan 7 calon guru penggerak salah satunya adalah Bapak Abu Hanifah. Beliau beberapa waktu yang lalu menyampaikan izin kepada saya untuk mengikuti pembelajaran guru penggerak. Nah, ini saya sebagai manajerial di SDN 2 Kersikan tentu saja menyambut keinginan dari Bapak Abu Hanifah dengan senang hati, dikarenakan di Kecamatan Tanggung Gunung ini hanya 3 lembaga yaitu SDN 1, 2, dan 3 Kersikan yang sampai saat ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di antara materi dalam pendidikan guru penggerak ini adalah Merdeka Belajar. Tentu
tentu saja hal ini sejalan, selaras dan seimbang dengan kurikulum yang diterapkan di SDN 2. Mohon maaf, saya ulangi. Kegiatan pembelajaran pendidikan guru penggerak yang materinya salah satunya adalah Merdeka Belajar atau Mengajar ini sangat berkaitan erat dengan isi substansi kurikulum merdeka yang diajarkan di SDN 2 Persikan ini. Metode pembelajaran, kemudian inovasi-inovasi yang nantinya akan diterima atau diperoleh Bapak Abu Hanifah dari pengajar praktik maupun pamong Pak Abu ya, dosen pamongnya, ini semoga nanti dapat diterapkan di lembaga ini. Salah satunya hari ini beliau mencangkokkan atau mendiseminasi materi kepada panjenengan atau kita semua. Semoga kegiatan hari ini harapan saya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, membawa kemanfaatan khususnya kepada beliau Bapak Abu Hanifah, umumnya kepada kita semua. Selanjutnya nanti akan bermanfaat pula bagi para peserta didik kita. Nanti mohon maaf, mari kita ikuti kegiatan diseminasi ini dengan baik. Semoga Bapak Abu Hanifah dapat menyampaikan dengan harapan membawa manfaat kepada kita semua. Kiranya hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Edi Sasongko, SPD SD. Tiba saatnya pada acara inti pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari Bapak Abu Hanifah SPD SD untuk memaparkan materi diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Edi Sasongko SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Persikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SDN 2 Persikan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa KKN dari UIN Sayyid Hidayatullah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya bisa di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hal pertama yang saya sampaikan adalah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu dan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Kegiatan ini saya laksanakan dalam rangka memenuhi tugas saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung.
Semoga apa yang saya sampaikan nanti membawa manfaat, utamanya bagi diri saya, bagi Bapak Ibu sekalian, dan dunia pendidikan pada umumnya. Sebelum saya memulai materi hari ini, perkenankan saya berpantun. Pergi ke pantai mencari kerang, terlihat kapal-kapal yang sedang berlayar. Mohon dimaklumi jika penampilan saya kurang, dikarenakan masih dalam tahap belajar. Baik, terima kasih. Moga bangsa kita mulai. Jadi materi hari ini adalah berkaitan dengan budaya positif. Materi ini adalah rangkaian materi dalam program pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4. Dalam budaya positif terdapat submateri yaitu berupa yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontra restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita ingat terlebih dahulu tentang filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara dengan sekolahnya yang diberi nama Taman Siswa. Mungkin kita perlu berpikir sejenak, kenapa Ki Hajar Dewantara pada waktu itu memakai nama taman? Kenapa kok bukan sekolah, kok bukan istana atau hotel? Kenapa kok memakai kata taman? Mungkin ada yang berpendapat kenapa kata taman ini digunakan Ki Hajar Dewantara, kok bukan kata istana? Padahal istana itu lebih bagus, lebih mewah daripada taman. Bagaimana, Pak Andri? Mau berpendapat? Ya, oke Pak Andri. Jadi kata taman ini diambil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu menginginkan sekolah itu merupakan suatu tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Itu. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa para peserta didik itu seperti lebah dan madu. Diharapkan para peserta didik itu nantinya bisa seperti lebah, dapat menghasilkan madu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain di lingkungan sekitarnya. Itu makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filsafat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa tugas seorang guru itu adalah menuntun, bukan menuntut. Apa yang dituntun? Guru itu diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak. Misalkan bisa diibaratkan, misalkan siswa itu adalah bibit padi. Tidak bisa bibit padi itu dipaksa untuk menjadi jagung. Jadi guru itu diharapkan bisa menumbuhkan potensi atau memaksimalkan pertumbuhan padi tersebut. Itu maksud dari kata menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa guru itu menuntun pada anak supaya menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang dimaksud kodrat alam? Kodrat alam itu adalah potensi yang ada pada diri masing-masing siswa. Jadi sekarang itu
sedang banyak diadakan pendidikan tentang pendidikan berdiferensi ya, karena itu masing-masing anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Jadi tugas guru adalah supaya dapat menuntun potensi dari masing-masing anak. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan zaman atau perkembangan zaman anak tersebut. Diharapkan dengan tuntunan guru, anak itu tidak terjerumus pada hal yang tidak baik. Jadi potensinya itu dapat diarahkan ke arah yang lebih baik, tidak terjerumus ke hal yang tidak baik, sehingga menjadikan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga mampu menjadi anggota masyarakat dan berguna bagi masyarakatnya. Itu yang dimaksud yang menuntun. Selanjutnya baca. Tadi sudah sempat saya singgung berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani, dan anak didik itu diibaratkan sebagai bibitnya. Tugas petani adalah merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan banyak lagi. Nah, di sini kalau di lingkungan sekolah, tugas guru adalah bagaimana mendidik anak supaya anak itu dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Seperti petani memaksimalkan pertumbuhan padi dengan perawatan yang baik. Itu yang dimaksud dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik ibarat petani, sedangkan anak didik ibarat padi yang ditanam. Apabila peserta didik itu ibarat padi yang kualitasnya baik, maka akan tugas guru adalah memaksimalkan pertumbuhannya. Seandainya kualitas padi itu kurang baik, dengan perawatan yang baik, insya Allah dapat menjadikan padi yang berkualitas unggul. Selanjutnya baca. Baik, sekarang kita menuju kepada materi disiplin budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Oke, lanjut baca. Nah, dalam paradigma belajar ini, perubahan paradigma belajar terdapat teori kontrol. Kalau sebelumnya itu dikenal dengan teori stimulus respon. Kalau dalam teori perubahan paradigma itu memuat teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser mengungkapkan atau meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Di sini disampaikan beberapa ilusi dalam pendidikan. Ilusi itu kan ibaratnya adalah sesuatu yang dianggap ada tetapi sebenarnya itu tidak ada. Jadi selama ini sesuatu itu sudah dianggap benar, tapi sebetulnya itu kurang bagus. Ternyata itu masih banyak kekurangan. Yang pertama adalah ini, ilusi seorang guru mengontrol murid. Jadi seorang guru berpendapat bahwa beliau bisa mengontrol murid, tapi menurut teori kontrol, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika guru mencoba mengontrol murid, apabila si murid itu tidak mau melakukan, maka teori kontrolnya akan gagal. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bila suatu saat seorang guru berhasil mengontrol murid, mungkin si murid itu mempunyai tujuan atau mempunyai motivasi. Nah, apa motivasinya? Motivasi seorang murid nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah bahwa orang dewasa memiliki
memiliki hak untuk memaksa. Umumnya orang dewasa itu merasa lebih pantas, merasa lebih pintar, dan merasa lebih baik dari anak-anak. Nah, perlu disadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena suatu paksaan itu pasti karena terpaksa melakukan. Jadi perilaku itu bukan datang pada diri anak sendiri. Selanjutnya, Pak. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif itu adalah dapat berupa bujukan atau berupa penghargaan. Tetapi ternyata dalam teori kontrol ini, penghargaan atau penguatan positif itu hanya berlaku pada jangka pendek saja. Bahkan penghargaan atau penguatan positif itu menyebabkan ketergantungan pada diri siswa. Apabila siswa sudah tergantung pada penguatan positif atau penghargaan, maka siswa itu tidak mau melakukan apa yang diberitakan gurunya. Nah, ini adalah kelemahan dari penguatan positif atau penghargaan. Jadi hal terpenting, tujuan dari pendidikan itu sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran anak yang datang dari dalam dirinya, bukan datang dari luar. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin saya sendiri, mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukannya. Ketika siswa melakukan pelanggaran, siswa diceramai sedemikian rupa sehingga merasa malu, tertunduk, dan merasa bersalah. Nah, ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menyebabkan mereka merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika siswa sudah merasa buruk, akhirnya dia itu minder. Nah, ini ilusi. Jadi seolah-olah ketika kita membentak siswa, seolah-olah kita berhasil menyadarkan siswa. Tetapi berdasarkan teori ini, kritik dan rasa bersalah itu menyebabkan anak merasa buruk dan itu menuju pada identitas gagal. Itu. Selanjutnya, benar. Nah, berkaitan dengan paradigma belajar, Stephen R. Covey berpendapat bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Ini selanjutnya, Pak. Sekarang masuk kepada materi disiplin. Apa yang dimaksud disiplin? Mungkin Bu Win bisa berpendapat apa yang dimaksud disiplin, Bu? Mematuhi aturan seperti itu. Bisa ya. Disiplin bisa diartikan dengan mematuhi aturan. Mungkin ada rekan mahasiswa yang berpendapat yang dimaksud disiplin apa? Ya, kalau menurut Anda yang dimaksud disiplin itu apa? Tepat waktu. Ya, salah satu disiplin bisa ditunjukkan dengan tepat waktu. Ya. Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kedisiplinan cenderung mengarah ke
kepada ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Atau sederhananya begini, disiplin itu lebih memaksa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi seseorang itu melakukan hal itu karena memenuhi peraturan saja. Nah, bukan kesadaran dari dalam dirinya. Nah, harapannya si anak ini mempunyai disiplin yang berasal dari dalam diri. Jadi dia itu melakukannya itu karena dia sadar bahwa disiplin itu penting bagi dirinya, bukan hanya untuk memenuhi peraturan saja. Intinya itu. Lanjut, Pak. Nah, dalam disiplin positif ini terdapat bagian-bagian, yaitu tentang teori motivasi yang nanti kita bahas lebih dalam lagi. Teori motivasi itu berupa anak itu melakukan sesuatu karena ingin hanya menghindari hukuman, karena ingin mendapatkan imbalan, atau ada juga yang karena datang dari dirinya sendiri. Terus berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu ada yang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Kalau sebagai manajer nanti berhubungan dengan segitiga restitusi ini. Disiplin positif berkaitan juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut, Bapak. Dalam disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti tadi saya sampaikan, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi saya menyimpulkan tujuan akhir dari berbagi pemahaman budaya positif itu adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Inti dari kegiatan atau materi budaya positif itu adalah ini. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau kelas 1 dan kelas 4 ini sudah sering dibahas, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka. Selanjutnya. Nah, masuk kepada teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu atau peserta didik itu melakukan sesuatu itu karena 3 motivasi. Yang pertama hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua hanya ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga karena dia menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi yang datang dari luar atau motivasi eksternal. Motivasi ini mudah sekali dipengaruhi atau berubah karena datang dari luar, karena pengaruh tertentu mungkin motivasi itu akan hilang. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif ini tadi. Jadi apabila seorang anak itu sudah mempunyai motivasi yang berasal dari dalam rangka ingin menghargai dirinya, dalam rangka dia ingin menjadi sesuatu yang dia pikirkan, maka motivasi ini sangat baik, sangat bermanfaat dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Terus Pak.
Biasanya ketika siswa melakukan pelanggaran, kita mengenal dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau lebih sederhananya itu begini, hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi setelah si anak melakukan pelanggaran. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi bersamaan dengan pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan. Contohnya ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, konsekuensi itu biasanya sudah berdasarkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibentuk. Sedangkan hukuman itu lebih cenderung pada peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, lebih jelasnya ini, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan tidak begitu menyakitkan. Hukuman itu menyebabkan anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Karena konsekuensi itu sudah berdasarkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang terbentuk. Hukuman itu berdasarkan paksaan, sedangkan konsekuensi adalah berdasarkan stimulus respon atau tanggapan. Hukuman menyebabkan anak mendorong untuk menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu menuju pada konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi menuju pada konsep diri yang baik. Hukuman menyebabkan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Anak berusaha agar kesalahannya tidak tampak, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk memahami peraturan. Hukuman menyebabkan rasa marah, rasa bersalah diperlakukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi menyebabkan anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan namun untuk sementara. Jadi konsekuensi itu nilainya lebih baik daripada hukuman. Namun dari dua ini ada yang lebih baik lagi untuk menciptakan budaya positif pada anak, yaitu nanti namanya adalah restitusi. Selanjutnya, nah ini mungkin ini masih asing bagi kita karena saya mengenal kata restitusi itu ketika saya mengikuti program Penggerak ini. Nah ini, apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Sederhananya begini, restitusi itu terjadi ketika suatu siswa melakukan suatu pelanggaran atau sesuatu yang tidak baik. Anak itu dibimbing untuk menemukan solusi dari apa yang dia perbuat itu. Jadi anak dapat menilai dirinya sendiri, kemudian anak dapat menemukan solusi atau hal yang lebih baik dari apa yang telah dia perbuat. Restitusi itu seperti itu. Jadi dalam restitusi itu guru tidak mendikte, tapi guru itu membimbing supaya anak itu bisa menemukan kekurangan apa yang ada dalam dirinya, kemudian dapat menemukan sendiri solusi
atau kekurangan apa yang ada pada dirinya tersebut. Restitusi itu seperti itu. Lanjut Pak. Ini. Jadi kalau hukuman itu menuju pada identitas gagal. Kadang ada yang di TV ketika guru menghukum siswa, kemudian siswa lapor kepada orang tua. Ada juga ya siswa yang nakal, ban motor gurunya digenjes. Nah, ada seperti itu loh. Karena hukuman ini menuju pada identitas gagal. Sedangkan konsekuensi ini bersifat netral. Konsekuensi ini sudah bagus, tetapi setelah mengenal kata restitusi itu ada yang lebih baik lagi. Jadi konsekuensi ini bersifat netral, ini tengah-tengah. Nah, diharapkan setelah mengenal kata restitusi, semoga kita sebagai pendidik dan adik-adik mahasiswa sebagai calon pendidik bisa menerapkan restitusi ini dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Dalam restitusi ini adalah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi membuat masalah dapat terpecahkan. Restitusi membuat anak belajar bertanggung jawab akan perilakunya. Restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi itu mengontrol anak atau membimbing anak supaya menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dan restitusi adalah membuat anak dapat menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini bersifat positif dan jangka waktunya itu panjang, jadi lebih melekat di pikiran dan hatinya daripada memberi hukuman dan konsekuensi. Lanjut Pak. Nah, setiap tindakan siswa itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, yang ketiga tentang kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan. Kalau yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ini kalau di sekolah ya ketika siswa membeli jajan di luar atau di kantin itu dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Biasanya kalau anak yang mempunyai motivasi pada cinta dan kasih sayang itu cenderung minta perhatian, bersifat kalem dan tidak kasar. Kemudian motivasi untuk kebebasan. Biasanya anak yang motivasinya kebebasan itu sulit diatur. Dia ingin bebas, dibiarkan menurut apa yang dia yakini. Ada juga yang bermotivasi hanya untuk kesenangan saja, ada juga yang bermotivasi untuk kekuasaan. Lanjut Pak. Nah ini mungkin yang penting, ini penting bagi kita tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini disampaikan oleh Diana Gosen. Diana Gosen berpendapat bahwa posisi kontrol itu digolongkan ke dalam 5 jenis, yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya itu dilakukan guru dengan cara menghardik atau menakut-nakuti, menunjuk-nunjuk, yang menyakiti, penyindir. Itu berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum.
terus teriak-teriak, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, biasanya kalau guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai penghukum itu ini, murid itu cenderung menyepelekan dengan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, atau biarkan saja, nanti diam sendiri. Paling muridnya seperti itu. Mungkin ini ada yang muridnya dapat seperti ini, ada. Nah, ternyata posisi kontrol ini dampak pada murid itu lemah sekali. Murid itu cenderung mengulangi kesalahannya. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, penghukum dan membuat merasa bersalah itu hampir sama. Poin intinya adalah memarahi murid supaya dia merasa malu, tertunduk, mengakui kesalahannya. Nah, intinya begitu. Jadi guru itu menyelesaikan masalahnya dengan menceramai muridnya tersebut. Tuh. Nah, responnya itu murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Tapi itu entah itu datang dari dalam dirinya yang paling dalam atau hanya dalam ucapan, kita tidak tahu. Yang jelas dengan menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah itu membuat anak merasa rendah diri. Nah, anak cenderung minder. Ini mungkin ini juga bisa kita aplikasikan dalam mendidik anak kita di rumah. Jadi ketika kita sering memarahi anak dengan kata-kata kasar, menakut-nakuti, itu menyebabkan anak merasa rendah diri. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, hal positif dari posisi kontrol ini adalah kita lebih mudah mengarahkan siswa, kita lebih mudah mendekati siswa. Tetapi negatifnya adalah ketika siswa itu kurang menghormati gurunya karena menganggap gurunya itu sebagai temannya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini dampak kepada murid adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu posisi kontrolnya berpatokan pada aturan-aturan yang berlaku. Dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini adalah yang terbaik adalah menempatkan diri sebagai manajer. Apabila seorang guru menempatkan diri sebagai manajer, itu bisa sebagai pemantau, bisa menempatkan diri sebagai posisi teman. Nah, bagi siswa, apabila guru menempatkan diri sebagai manajer, itu adalah siswa dapat mengevaluasi diri sendiri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Posisi kontrol manajer ini berkaitan dengan restitusi tadi. Oke, lanjut Pak. Nah ini, ya lanjut, mohon Pak. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi tentang keyakinan kelas. Nah, supaya anak itu lebih mudah diarahkan dan lebih menghargai peraturan dan dirinya sendiri, mungkin alangkah baiknya bila setiap kelas itu mempunyai aturan atau mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu hadir dari pemikiran siswa dan gurunya, sehingga ketika suatu keyakinan kelas terbentuk, masing-masing siswa atau warga kelas itu menghormati apa yang telah diyakininya. Harapannya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi ketika pembentukan keyakinan kelas, semua siswa atau warga kelas dilibatkan dalam materi atau isi dari keyakinan kelas tersebut. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, mengganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan berlari di kelas. Lebih mudah didengarkan kalau dengan kata-kata berjalanlah di kelas. Atau contoh yang lain, kata dilarang merokok itu lebih mudah didengar apabila dengan kalimat terima kasih tidak merokok. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat jika saja ada yang masih berupa peraturan-peraturan. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 atau 7 prinsip keyakinan. Karena keyakinan kelas ini bersifat umum, maka disarankan tidak terlalu banyak supaya siswa itu lebih mudah mengingat. Yang keenam, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya ketika siswa masuk kelas itu peraturan sudah tertempel, sedangkan keyakinan kelas itu dibentuk karena kesepakatan dari warga kelas itu. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Selanjutnya, nih contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 1. Nih, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas pada kelas 1. Yang kedua, contoh keyakinan kelas di kelas 5. Bersifat positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 5, kalau diletakkan di keyakinan kelas 1 juga tidak apa-apa. Contoh yang lain, misalkan di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat SMP, saling menghormati, terus saling bekerja sama, saling menjaga, saling diterima, dan saling memiliki. Itu contoh pada tingkat yang lebih tinggi. Terusnya, Pak. Sekarang menuju pada materi segitiga restitusi ini. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memfasilitasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kenapa kok disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Selanjutnya, Pak. Nah, ini pada tahap menstabilkan identitas.
tahap ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau menstabilkan identitas itu membombong anak supaya tidak merasa rendah diri. Nah, menstabilkan identitas itu dapat dengan cara guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Nah, itu adalah cara kita menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, cara yang ketiga, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan itu tidak menyalahkan siswa, tetapi diambil segi positif dari kesalahannya, dari perbuatannya itu. Nah, caranya seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan. Tahap ini membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah, tahap validasi kebutuhan ini cirinya dapat dilihat ini. Misalkan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, atau dengan kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apakah kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik besok pagi? Nah, ini. Jadi setelah anak itu ditumbuhkan kesadarannya, kemudian divalidasi kebutuhannya. Kemudian tahap yang ketiga, selanjutnya Pak, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, guru dapat bertanya atau berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang dibentuk. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau dengan kata, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan kelas ini menuntun siswa untuk anak tersebut menghormati dirinya, sehingga dia dapat menjadi sosok yang baik yang dia inginkan, dan hal itu tumbuh dari dalam dirinya. Jadi guru itu tidak mendikte, guru itu hanya membimbing supaya anak itu menemukan solusi atau menemukan pemikiran yang baik berkaitan dengan kesalahan yang telah dilakukan. Jadi anak itu dapat merubah dirinya sendiri tanpa guru mengontrol, tanpa guru mendikte. Hal itu akan lebih mudah diingat daripada guru mendikte menunjukkan sesuatu yang baik itu. Ini tentang segitiga restitusi seperti ini. Lanjut lagi. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi ini saya pernah membuat video. Coba Pak Anda ditampilkan apa bisa? Nah, ini adalah tugas saya berkaitan dengan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Nah, saya mengambil kasus ini.
ketika salah satu siswa saya tidak memakai seragam pramuka lengkap. Nah, ini. Jessica tampak tidak memakai seragam pramuka lengkap. Tapi setelahnya terima kasih pengeluaran aku ya. Nah, ini. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan itu, guru itu jangan mengedepankan emosinya. Jadi kita gali dulu apa yang membuat siswa itu melakukan kesalahannya. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi, tapi kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan kesalahannya itu? Itu, ini yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini itu guru tidak mendikte, tapi guru itu membimbing supaya anak itu menemukan apa kekurangan yang ada pada dirinya. Ini sedikit garis tulisnya. Tapi sekarang coba lihat lagi. Hari ini Jessica kan tidak memakai. Dan yang tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk tadi. Menurut Jessica, keyakinan kelas apa yang sedang kamu lakukan? Nah, Jessica sudah tahu kan? Kira-kira disiplin waktu itu penting apa tidak buat kamu? Jadi, kalau menurut kamu itu penting, tindakan apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Nah, ini yang diharapkan dengan segitiga restitusi itu, siswa itu dapat menemukan sendiri apa kekurangannya dan bagaimana dia harus bertindak. Ini maksud dari segitiga restitusi. Jadi guru tidak mendikte, tetapi membimbing siswa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ini sudah Pak? Sudah cukup. Lanjut ke slide yang paling depan saja Pak. Nah, baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan saya tentang diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Nah, mungkin ada dari teman-teman guru atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya berkaitan dengan budaya positif ini. Ya, silakan, Bu. Terima kasih Pak Bu. Kalau yang ada yang bertanya, kami persilahkan. Siapa dulu? Ya, silakan Bu Mia. Apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Ya, terima kasih. Langsung saya jawab Bu Win ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Inge, guru kelas 3 SD 2 Kresikan. Jadi apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyediakan lingkungan yang positif. Nah, hal ini bertujuan agar anak merasa aman dan nyaman, sehingga anak dapat berpikir dan bertindak, sehingga mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama adalah menghadirkan lingkungan yang positif bagi anak, itu ya. Selanjutnya, bagaimana menghadirkan lingkungan positif bagi anak. Jadi dijadikan sekolah itu sekolah yang nyaman, seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Saya. Perkenalkan nama saya Muftahul Rahimi dari Win 1 Tulungagung. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon? Ya, terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab.
Jadi stimulus dan respon ini merupakan teori sebelum adanya posisi kontrol tadi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon? Stimulus itu adalah bersifat rangsangan, sedangkan respon itu adalah tanggapan. Stimulus itu merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik. Nah, kelemahan dari stimulus respon itu begini. Ketika anak itu terbiasa melakukan sesuatu karena adanya stimulus, dia itu tidak bisa mandiri. Kelemahan dari stimulus respon itu seperti itu. Ketika anak terbiasa melakukan sesuatu, kalau dia dirangsang atau distimulus dulu, maka dia tidak dapat melakukan tindakan yang baik. Jadi tidak ada semangat yang datang dari dirinya sendiri, bersifat eksternal. Jadi stimulus itu rangsangan, sedangkan respon itu adalah tanggapan. Itu Mas Ilham ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat luar biasa. Ya, satu lagi mungkin. Satu lagi, stimulus tadi rangsangan, kemudian respon itu tanggapan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah Ramadhani dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Izin mengajukan satu pertanyaan. Mengapa budaya positif itu penting? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari rekan mahasiswa, mengapa budaya positif itu penting? Karena budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi tidak hanya bersifat stimulus respon tadi. Jadi dengan pembiasaan budaya positif akan timbul motivasi intrinsik yang datang pada diri siswa. Ketika motivasi intrinsik ini terbentuk, guru tidak perlu lagi memberi stimulus atau memberi pembelajaran terus-menerus kepada siswa, karena siswa itu sudah bisa menempatkan dirinya. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih. Saya lanjutkan saja mungkin ya. Saya dulu Bu. Nah, baik. Sekian tadi pemaparan materi diri saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya sebelum menutup diseminasi ini menyampaikan pantun. Berangkat ke sekolah penuh semangat dengan naik motor kesayangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Hanifah SPDSD sudah menyampaikan materi yang sangat penting dan untuk pemajuan dunia pendidikan. Saya garis bawahi dengan diseminasi ini nanti kita akan membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan menumbuhkan kesadaran kita sebagai guru, kesadaran siswa sebagai siswa untuk menumbuhkan keyakinan tadi. Jadi keyakinan tadi ada perbedaan keyakinan dan aturan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Abu Hanifah. Dengan keyakinan kelas akan menemukan kesalahan sendiri tanpa diingatkan oleh guru. Itu untuk siswa, dan guru juga akan menemukan kesalahannya sendiri tanpa diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun atasannya. Jadi itu intinya, dengan adanya keyakinan siswa tidak memerlukan rangsangan, tidak memerlukan stimulus. Jadi akan bereaksi dengan sendirinya berdasarkan intrinsik dari dalam diri siswa dan guru tersebut. Semoga ilmu yang ditularkan oleh Bapak Abu Hanifah berimbas positif bagi kami dalam mengemban amanah sebagai guru dan berguna untuk rekan-rekan KKN UIN 1 Tulungagung sebagai bekal untuk mengabdi kepada masyarakat setelah lulus dari UIN 1 Tulungagung. Saya sebagai pembawa acara
diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Tentunya banyak kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik. Terima kasih Pak.